Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Masih dikasih kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diskusi kita dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Baiklah, eh, kita akan share screen pembahasan kita untuk hari ini. Silakan Pak Robert di share pembuka. Judul berdamai dengan kuncinya berpikir WK Rozayanita Ninyoma Ningsih Rini Nuraini Pusbet Banam Tuan. Geser Pak ke atas Pak. Panduan fasilitaskan apa capaian pembelajaran dapat didik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penyampaian oleh fasilitator, kita akan melanjutkan penjelajahan kebinekaan kita ke topik 3, berdamai dengan diri. Topik ini mampu memahami konsep tentang ragam identitas pada diri sendiri. Kita mulai dari diri, memahami cara bagaimana ragam identitas yang ada di sekitar kita, mengapa kita harus memberi contoh sikapnya, mengajak peserta didik untuk memahami ragam identitas, seterusnya simulasi sikap welas asih pada diri sendiri. Berikutnya refleksi. Lanjut Pak, identitas, memberi contoh tentang sikap welas asih pada diri sendiri dan lingkungan. Kita mulai dari konsep pertama. Konsep pertama, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Untuk konsep pertama ini, ada beberapa konsep yang harus kita jabarkan. Jadi kita bahas dulu untuk konsep pertama ini. Mungkin teman-teman bisa atau room diskusi di ruang ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberi pendapat pertama ini. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan pendapat untuk konsep satu ini. Silakan. Baik, saya berusaha ya. Ya, silakan Tentang konsep Bu Nyoma. pertama dan konsep yang lainnya, ya kita tadi sudah diskusikan. Ya, sekarang kita baca hasilnya dan nanti saya juga akan memberikan pendapat, masukan atau saran di sini. Baik, konsep pertama itu luangkan waktu untuk diri sendiri. Jadi kita sebagai guru sangat perlu sekali untuk meluangkan waktu kita, istilahnya merefresh. Kalau dalam bahasa kekinian me time seperti itu. Fasilitator memberikan penjelasan tentang rumus berdamai dengan diri sendiri. Kita sering menghadapi anak didik, ya peserta didik yang beraneka ragam karakternya. Nah di sana itu kita bekerja. Nah setelah itu kita merefleksi diri kita. Tentunya yang tidak baik kita tinggalkan, misalnya kita mohon maaf, kita juga manusia, guru itu ya sendiri. Intinya guru itu menurut saya itu sebagai seorang teladan. Ya, bisa memberikan sesuatu yang baik dari dirinya, baik itu fisik maupun secara mental. Dari saya itu Tingkatkan rasa izin syukur. bocah. Ya, silakan Yang Bu kedua adalah Hamida. tingkatkan rasa syukur. Fasilitator memberikan penjelasan tentang rasa mensyukuri apa yang ada pada diri sendiri. Berikutnya, apa itu rasa syukur? Rasa syukur itu adalah bentuk atau rasa syukur yang harus kita berikan untuk diri kita sendiri sebagai menghargai diri sendiri. Komponen rasa syukur adalah berterima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan hal-hal yang menarik maupun hal-hal yang tidak menarik dalam kehidupan kita selaku pendidik. Berikutnya, pentingnya rasa syukur pada konsep diri. Dengan adanya rasa syukur yang tertanam di dalam diri, seseorang akan membuat seseorang yang seperti yang pernah dibilang ada di agama kita ya Bu ya, barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya ya Bu. Dan siapa yang kufur akan binasa gitu ya Bu, akan ya Bu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan konsep 3, berlatih untuk memaafkan. Untuk kata berlatih untuk memaafkan ini tidak semua orang bisa ya Bu, yang kita kalau udah memaafkan itu berarti kan tidak jauh dari ikhlas ya Bu ya. Harus sangat ikhlas, harus maaf. Tapi sangat tidak semua sulit orang dalam yang mampu prakteknya ya, bisa ya seperti salah satu sulit dalam prakteknya. betul, hanya Tapi harus dilakukan. teorinya saja. ya. Untuk Ya, Pak betul, betul. Hendra kali ya Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak berlatih untuk memaafkan ini Pak? Oke, baik Bu. Dari hati loh Pak, tidak Iya, hanya mulut ya, betul. hati. Benar. Hati pemaafan itu dari hati. Ya, benar. Ya, untuk berlatih untuk memaafkan sangat penting sekali. Maka di sini ada fasilitator membantu peserta untuk memahami cara memaafkan diri sendiri. Penyampaian oleh fasilitator. Nah, bentuk cara memaafkan kesalahan diri sendiri maupun orang lain dengan cara ucapan kata maaf pada diri sendiri. Itu harus kita selalu meminta maaf pada diri sendiri. Apa yang jadi kesalahan kita? Itu kan harus banyak bertanya kepada diri kita sendiri.
apa ucapan kita ini salah apa tidak, itu harus koreksi diri. Nah, untuk keduanya kita mencintai diri Iya. sendiri, ya. Harus kita mencintai sendiri. Kalau kita selalu tidak memaafkan orang, sayang kepada diri sendiri. Kalau kita benci orang, kita sayang kepada diri sendiri. Nah, itu harus mencintai diri sendiri. Jangan sampai kita tidak bisa memaafkan orang lain, maupun kita tidak bisa mengucapkan maaf kepada orang lain. Dan ini ada sambungannya, ada hubungan tadi dengan selalu bersyukur. Nah, kata Bu Ustazah ya, itu dalam agama manapun itu sudah ada dalilnya, selalu bersyukur karena kita itu adalah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, Tuhan yang lain. Itu kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia, diberikan hati, diberikan perasaan, dikasih pikiran, itu sangat yang paling mulia, yang paling kita syukuri itu ya. Makanya dengan kesyukuran ini kita harus bisa saling memaafkan itu. Terus ada lagi belajar ikhlas ya, usaha kita sudah berdoa, maka kalau memang Tuhan memberikan jalan ke situ, kita harus ikhlas. Terus kita selalu berdoa dan berusaha. Untuk selanjutnya kita jadikan pembelajaran hal-hal yang menjadi pengalaman-pengalaman kita, kegagalan, kesulitan dan sebagainya. Nah, itu menjadikan sebuah pengalaman untuk kedepannya. Ya, untuk kedepannya hal yang kita sudah jalankan menjadi sebuah pengalaman untuk kedepannya kita berlebih hati mengucapkan kata maaf, harus mencintai diri sendiri, selalu bersyukur, belajar ikhlas. Nah, ini menjadi suatu jadi pembelajaran. Itu menurut saya, Bapak Ibu. Ya, ini tentang berlatih untuk memaafkan itu sangat sulit sebenarnya ya Bu ya. Apalagi ini berhubungan dengan mungkin tadi yang mental kita gitu Bu. Yang pertama itu ucapan kata maaf pada diri sendiri, justru itu sangat sulit untuk dilakukan. Kadang kita selalu menyalahkan diri sendiri, kenapa bisa seperti ini, kenapa kita bisa gagal, itu sangat sulit sekali. Tapi harus kita coba perlahan-lahan, mungkin seperti itu ya Bu, untuk bisa memaafkan dan menerima menerima dan memaafkan diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan mencintai juga mungkin. Kemudian yang selalu bersyukur, ini mungkin Bu, kalau kita selalu bersyukur, kita akan mencoba untuk belajar dengan ikhlas, menerima setiap cobaan atau setiap permasalahan yang terjadi pada diri kita. Kemudian apapun yang terjadi pada diri kita, jadikan pembelajaran supaya itu tidak terjadi lagi. Jadikan itu sebagai cerminan dan insya Allah dengan begitu kita akan bisa untuk maju melangkah ke arah yang lebih baik lagi mungkin. Itu mungkin Bu Rosa. Sudah Bu Rini? Oke, Iya, Bu. terima kasih Bu Rini. Kita tarik garis merah ya. Intinya hanya satu. Kita ingin bahagia atau tidak? Itu hidup pilihan ya. Kalau ingin bahagia, maafkan semua yang sudah terjadi, maafkan orang lain dan maafkan kita, diri kita sendiri. Ya kan? Soalnya begini, kalau kita tidak bisa memaafkan, itu akan menyiksa diri kita sendiri gitu. Ya kan? Ya, apalagi kan hidup hanya sekali di dunia. Kalau sampai tersiksa gitu, untuk dunia aja kita tersiksa, apalagi akhirat gitu. Makanya kalau kita mau hidup bahagia di dunia, udah apapun yang terjadi di diri kita maafkan saja. Maafkan orang lain dan maafkan diri kita sendiri. Oke ya, kita lanjut ya Ibu ya. Untuk videonya Konsep keempat, sadari bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Jadi kegagalan itu beda tipis dengan keberhasilan, ya Bu ya. Iya Bu. Ya, Betul. jadi keberhasilan yang tertunda, kegagalan itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat, bisa menambahkan, menanggapi dari konsep 4 ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Yang menanggapi siapa? Bu Murni? Ada di room? Bu Murni ada? Silakan Bu Nyoman kalau mau menanggapi. baik, terima kasih Bu Rosa. Di sini konsep yang keempat itu kan menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Saya justru dengan diri kita, mungkin karena kita sudah guru, ya kata kegagalan itu kita sudah pegang suatu profesi guru. Tapi bagaimana kita menularkan kepada anak-anak sekarang? Saya lebih melihatnya apa yang kita diskusikan ini kita akan berikan, kita akan sajikan kepada anak-anak. Kita berusaha bahwa kepada anak-anak di balik kegagalan itu ada
kesuksesan yang tertunda. Betul, Seperti itu ya. Jadi kadang anak itu mendapat nilai yang mereka sudah belajar mati-matian karena mereka, ibu soalnya apa sih, berapa jumlahnya, bla bla bla, seperti itu. Itu ada rasa takut kegagalan menurut saya. Coba ibu dan bapak ya, anak-anak kita sering itu ya, jumlah soalnya berapa bu, kisi-kisinya apa, semua ditanyakan karena mereka berharap suatu nilai yang besar tentunya. Nah, tapi pada saat mereka sudah melakukan dan ternyata itu mereka tidak fokus atau tidak siap belajar, tiba-tiba nilai ya tidak begitu sesuai harapan, mereka akan down atau mengatakan kegagalan. Nah, itu yang harus kita bangunkan. Saya sering mengatakan bahwa kalian belajar ini tidak hanya mengejar nilai, loh, nilai angka maksud saya ya, nilai pengetahuan, tapi nilainya banyak sekali. Dan tidak hanya ke anak-anak kita sampaikan, tapi kepada ke orang tuanya juga. Di sekolah saya, jadi kita komunikasi itu tidak hanya dengan anak, Bu Rosa dan Ibu Bapak yang lain, tapi dengan orang tua juga. Kadang-kadang orang tuanya terlalu mensupport ya. Nah, anak-anaknya kurang, nah di sini orang tuanya masa gagal. Aduh, nggak ranking 1, aduh anak saya kurang. Bahwa kita membuka sekolah itu tidak hanya mencetak nilai secara pengetahuan, tapi ada nilai keterampilan, ada nilai sikap, ada anak yang kurang dalam satu bidang pelajaran, tapi yang lain juga dia bagus. Ada anak yang maaf, yang bagus pembelajarannya, pengetahuannya, tapi ada nilai sikap yang kurang. Dan itu menurut saya adalah kita secara dini untuk menyampaikan baik kepada anak maupun kepada orang tuanya, bahwa jangan sampai ada kata gagal dalam hidup mereka. Itu tanggapan saya, Bu Rosa. Silahkan. Iya, ada lagi yang menambahkan? Iya, silakan Bu Rini. Kalau menurut saya tadi yang berhubungan dengan kegagalan ya Bu ya, bahwa kegagalan itu kita harus menyadari bahwa kegagalan cara kita belajar, kemudian mengoreksi apa yang menjadi apa yang atau apa kesalahan-kesalahan apa yang telah terjadi, apa yang menyebabkan itu. Kemudian menurut saya tidak penting berapa kali kita mengalami kegagalan, tapi ketika kita gagal kita harus terus bangkit dan bangkit lagi. Itu mungkin Bu. Betul. Iya. Saya ingin menambahkan. Kalau menurut saya ya kita tarik garis merahnya ya. Itu menurut saya. Bu, mau menambahkan. Iya. Keberhasilan itu sebentar Bu. Keberhasilan atau kegagalan itu tidak hanya dilihat dari hasil akhir ya, tapi dilihat dari prosesnya ya. Nah, itu lebih apa namanya, lebih merasakan gitu kan prosesnya loh gitu. Jadi tidak hanya hasil akhir nilainya bagus, tapi proses untuk mendapatkan nilai bagus itu kan banyak proses yang harus dilakukan. Saat sekarang mungkin dia bisa merefleksi diri, nggak apa-apa gagal hari ini untuk menuju ke kesuksesan ke depannya gitu. Karena kegagalan saya gitu. Ya, Bapak Ibu ya, betul, Bu. Itu memang ada hubungannya dengan kita konsep 3 sama konsep 1 ada berhubungannya. Di konsep 3 itu kita memang semakin ikhlas ya. Terus tadi ada anak langsung dimarahin guru, ya kita harus tanya-tanya dulu ya kesabarannya apanya ya. Terus ikhlas. Begitu juga dengan video yang ditayangkan di konsep 4. Betul, nah, itu kan. Nah, itu sama juga pada ikhlas itu lihat videonya ya. Itu mungkin ya masukan dari saya, itu kalau lihat videonya itu hampir sama ya berhubungan lah. Betul, Pak. Ya, pada memang video konsep 3 dan konsep 4 itu memang ya Pak ya, kita tidak boleh ngejustifikasi anak ya Pak, sebelum kita selidiki dulu kenapa anak ini sampai terlambat datang ke sekolah. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu gitu kan, ya kan, ternyata setelah dia tahu kenapa anak tersebut terlambat, itu menjadi penyesalan bagi guru tersebut, ya kan, jadi penyesalan sampai dia itu memberikan pengaris itu ke anak itu untuk memukul dia. Ya kan? Nah, betul. Jadi salah satu pembelajaran juga Pak bagi kita Pak. Kalau anak sering terlambat jangan kita marahkan Pak. Saya juga seperti itu kalau di sekolah. Saya rangkul anak itu pendekatan persuasif. Saya tanya baik-baik. Kenapa kamu seperti ini nak? Kenapa suka kesiangan? Kenapa suka terlambat? Saya juga akan membuka ruang untuk dia berbicara. Silakan kamu berbicara. Jelaskan ke ibu. Saya tidak akan melarang anak bicara. Ya silakan. Jadi saya itu memanusiakan manusia. Anak didik kita juga manusia gitu, kita perlakukan juga seperti manusia juga gitu, seperti itu ya Pak Ibu ya. Itulah itu kegagalan hari ini bukan semua ya, berarti mati, tapi kegagalan hari ini adalah untuk keberhasilan kedepannya. Betul. Iya. Atau saya tambahkan sedikit, kalau kegagalan itu seperti kata Ibu moderator tadi, kegagalan itu beda tipis dengan keberhasilan. Kegagalan itu kita ibaratkan seperti jungkit-jungkit Bu. Saat kita berada di bawah begini, nanti suatu saat semakin kita ke bawah, semakin kita akan naik ke atas gitu. Jadi melambung ya, melambung tadi, beda tipis iya. Jadi saat kita gagal, saat itulah kita berproses bagaimana kita akan naik lebih tinggi gitu.
Iya, seperti itu kayak bola, bola kan langsung Iya. dipantulkan bola langsung melejit ke Iya. atas. Seperti itu perbandingan kegagalan dengan keberhasilan. Kalau saya nilai seperti itu. Jadi Iya. jangan ada kata putus asa ya Bu ya. Iya, Ya mungkin itu bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Iya. Mungkin kalian nggak bisa mendapatkan nilai 10, mungkin untuk ulangan-ulangan berikutnya kalian untuk mendapatkan nilai tersebut berarti kan kalian harus berusaha. Yang Ibu nilai itu prosesnya, bukan hasil akhir. Kalau saya seperti ini gitu yang kalian inginkan. Jadi kan sesuai dengan ekspektasinya dia. Kamu target kamu nilai berapa, nak? Tapi kan tidak mungkin dapat nilai segini kalau tidak ada prosesnya. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan nilai seperti yang kamu inginkan, sesuai dengan ekspektasi kamu? Saya di sekolah seperti itu, Bu. Ya, bagaimana Pak Ada Nyoman? tanggapan? Saya melihat dari school Iya, mereka silakan, di Bu. sekolah ya, apalagi kita sudah justru saya Iya. membahas bagaimana bukan konseling ya, kita membuka ruang dan waktu untuk orang tuanya kita berikan karena mindset orang tua itu masih kepada maaf Iya. mungkin sebagian besar itu pada ranking pada nilai mereka Iya, tidak hasil mau akhir ya, Bu. Orang tua hanya Iya. kegagalan itu kan momok bukan momok kita bisa memahami anak didik kita tapi mohon Iya. maaf ya pada Orang orang tua tuanya. dan juga pada Betul. siswa sendiri jangan sampai down dia kan waduh Betul, kok saya betul. ya seperti ini itu jadinya jadi banyak Konsep 1, 2, 3, 4 sudah kita diskusikan. Kita lanjut ke aplikasi. Untuk aplikasi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita coba diskusikan lagi. Pertanyaan pertama, menulis apa saja kerentanan dan kapasitas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bisa menjawab. Bu Nyoman, silakan Bu Nyoman diberikan Baik. pendapat menurut Ibu. Kalau menulis itu kan pada saat pembelajaran online ya, tapi kita sekarang sudah luring. Jadi artinya jika ada permasalahan langsung bukan kita memanggil, kita diskusikan. Jadi kita satu meja, kita selesaikan. Artinya jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Karena biasanya kalau masalah bertumpuk-tumpuk nggak bagus juga, apalagi ini menyangkut anak didik dan juga menyangkut kita sebagai guru. Jadi secepat mungkin menurut saya Bu Rosa dan juga Bapak Ibu yang lainnya, kita selesaikan setiap masalah dengan artinya mendengar semua pihak dengan bijak kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut saya begitu. Iya, saya setuju dengan Bu Nyoman. Jadi permasalahan apapun, sekecil apapun memang harus kita selesaikan, kita tuntaskan ya Bu. Jangan biarkan bertumpuk-tumpuk seperti kejadian di siswa saya. Mungkin siswa saya itu kena permasalahannya didiamin. Jadi sudah meledak Bu, sampai dia ingin bunuh diri loncat dari lantai 2 ke bawah gitu kan. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua kedua di sekolah bagi anak ya. Dan kita juga sudah punya bekal untuk kita aplikasikan di lapangan ya mungkin kita mencoba. Iya, Ibu. Ini yang menyoroti yang pertama mengenai kerentanan di sekolah saya yang paling menonjol itu sekarang adalah mengenai sikapnya Bu, sikap anak-anak ketika peralihan ini mungkin ada kaitannya dengan peralihan kemarin dari masa pandemi ya dengan sekolah yang daring. Sekolah daring kemudian beralih ke luring, iya ternyata itu membawa banyak dampak yang cukup tidak bagus gitu Bu bagi anak-anak. Iya seperti itu. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut di sekolah kami berusaha untuk tiap pagi itu ada kegiatan sholat duha dulu Bu. Jadi sholat duha kemudian pengkondisian anak itu belajarnya harus seperti apa, sikapnya harus seperti apa, itu sedikit demi sedikit di sekolah kami itu sedang diperbaiki, seperti itu Bu. Iya, berarti intinya ada keseimbangan ya Bu, keseimbangan antara IQ, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Ya, tidak hanya cerdas di kognitif, tapi cerdas juga di emosional dan spiritualnya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Program apa yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu untuk menumbuhkan sekolah berdamai dengan diri sendiri? Ayo, siapa Bapak Ibu yang sudah ada program di sekolah yang sudah menumbuhkan sekolah berdamai dengan diri sendiri? Silakan Bapak Ibu yang sudah punya mungkin bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman di sini. Bu Nyoman mungkin ya, Bu Nyoman kan multilateral, multikultural ya, multikultural, betul. Saya multikultural ya, jadi siswa-siswa saya. Multikultural. Yang pertama program saya tentu adalah yang jelas kita semua perundungan, jangan sampai ada perundungan atau bullying ya, bullying apa namanya perundungan kalau saya menyebutnya perundungan ya, perundungan ya.
Ya, dalam bentuk maupun bentuk bentuk verbal maupun dalam bahasa-bahasa isyarat. Karena bentuk verbal mungkin mereka nggak ngomong, tapi kadang-kadang bentuk bahasa-bahasa isyarat itu bisa juga perundungan. Yang kedua ya dengan adanya kurikulum Merdeka, kita menerapkan yang namanya P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang lainnya yang satu lagi ada bisa tadi ungkapkan bagaimana saya mengedukasi para orang tua tentang sekolah, tentang anaknya, tentang visi misi tujuan kita juga kepada orang tua, sehingga akan ada nanti kerjasama antara orang tua, siswa, kita selaku guru, dan juga nanti di atas kita, baik itu dari pemerintah, dari yayasan dan sebagainya, atau bisa dengan stakeholder sekitar sekolah tersebut. Jadi itu program yang akan kita lakukan, Ibu Rosa. Nih. Iya, berarti adanya kerjasama dengan lingkungan ya, Bu? Iya, dengan lingkungan. Kerjasama dengan pihak sekolah dulu ya, kerjasama dengan pihak sekolah, lingkungan, dan stakeholder yang mendukung program sekolah ya. Betul sekali. Ya, mungkin perlunya parenting ya, Bu. Perlunya parenting, perlunya edukasi ke orang tua, gitu ya. Itu membuka wawasan orang tua lah, bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab di sekolah, bukan tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua juga. Tapi begitu anak itu di rumah, bukan juga tanggung jawab di rumah saja. Karena kadang-kala seorang anak itu kalau orang tuanya memberitahu, mereka agak apa ya kalau bahasa Jawanya itu kayak nolak gitu. Tapi kalau gurunya memberitahu, mereka mau menerimanya. Di sini sebetulnya kalau kita pelajari lebih lanjut, peran orang tua dan guru itu sangat-sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Sehingga anak akan melihat, oh ini nggak bisa main-main ya. Jadi kelakuan anak di rumah kita bisa lihat, tapi bukan mengadu ya. Begitu juga kelakuan anak di sekolah, kita bisa anak juga, orang tua juga bisa untuk menilai atau sedikitnya mengetahui lah. Kan anak sering di rumahnya jadi anak yang manis, mohon maaf, tapi di sekolahnya si lain. Atau sebaliknya di sekolah jadi anak yang manis nurut sama guru, tapi di rumah itu tolak belakang, suka komplain sama orang tuanya. Nah, di sini perlu kerjasama. Berarti betul Bu Nyoman. Berarti adanya sinergi antara orang tua dengan guru, karena mendidik anak itu tidak hanya guru saja. Jadi orang tua hanya menitipkan anaknya di sekolah udah lepas tanggung jawab, nggak bisa seperti itu. Soalnya anak kan lebih lama waktunya di rumah daripada di sekolah ya. Jadi apa program kita di sekolah kita sampaikan ke orang tua. Gini loh Bu, sekolah kami pembiasaan di sekolah kami seperti ini. Kami harap Ibu juga di rumah seperti ini mengikuti program sekolah supaya program kita ini berjalan. Balance ya antara orang tua dengan guru itu berjalan program kita seperti itu ya Bu Nyoman ya. Terkadang kita sudah poles-poles ya. Kita sudah poles-poles itu akhlak anak di sekolah. Terkadang di rumah malah yang menghancurkan. Betul Bu, betul. Kita di sekolah pembiasaan anak-anak harus begini, udah kita biasakan di sekolah, tapi di rumah orang tuanya amburadul gitu kan. Ya, jadi tidak menjadi pembiasaan. Pembiasaan itu kalau sering dilakukan maka menjadi karakter kan, karakter akan menjadi habit, akan melekat di hatinya anak tersebut gitu kan. Itu kan butuh proses untuk seperti itu. Tidak bisa kita bekerja sendiri, usaha sendiri kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua. Seperti itu kan ya Bu ya. Betul sekali. Betul ya. Semoga kita bisa ya Bu, setelah mengikuti PPG ini bisa kita aplikasikan nih ilmu yang kita dapatkan selama ini, bisa kita aplikasikan ke peserta didik kita dan bisa kita sosialisasikan ke orang tua murid gitu. Ya Bu ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Program apa yang ingin Bapak Ibu harapkan di sekolah untuk menciptakan berdamai dengan diri sendiri? Nih. Ini kan program ini belum ada. Program apa yang akan Ibu terapkan? Kalau yang tadi menumbuhkan, sekarang menciptakan. Saya ada ini terbersit ya. Kalau kita media sosial itu tergantung kita sebenarnya ya. Ada bilang media sosial maaf menghancurkan. Ini enggak. Ada kata dari kecil katakan maaf, katakan terima kasih, katakan tolong. Menciptakan kata seperti itu ya dari anak didik kita seperti itu loh. Jadi kalau selama ini kan mungkin ya media sosial dianggap maaf
merugikan bagi saya tidak, tergantung dari kacamata kita melihat. Dan kata-kata itu saya dapatkan, katakan maaf, katakan tolong, katakan terima kasih. Mungkin itu, atau ada lagi menciptakan kata-kata yang lain di sekolah yang menjadi Iya, nanti tujuan murid, visinya, misi kita selaras iya, dengan visi misi sekolah. Iya. iya. Dan itu kata-kata itu harus disosialisasikan setiap hari, Bu. Soalnya Iya, pembiasaan itu betul. tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya sehari dua hari, setiap hari itu kalau sudah mengiang di telinga anak itu akan menjadi setiap anak-anak melakukan apa, oh ingat nih kata ibu guru begini begini, dan itu akan menjadi Iya, pembiasaan dia, akan menjadi karakter buat anak tersebut gitu kan. Iya kan? Pembiasaan tidak hanya bisa dilakukan Iya. sekali dua kali, sehari dua hari, setiap hari kita lakukan iya, pembiasaan tersebut ya Bu ya, betul. supaya menjadi karakter buat anak gitu kan. Ya mungkin dari Bu Rini mungkin bisa menambahkan Bu. Ya mungkin Bu ya, jadi program apa yang bisa diciptakan itu ada sama kayaknya seperti yang Bu Nyoman tadi katakan, bahwa kita harus membiasakan eh, hal-hal yang positif di lingkungan sekolah kita supaya eh, tercipta suasana yang menyenangkan bagi peserta didik untuk belajar gitu. Iya, berarti benang merahnya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang tenang, yang bahagia ya Bu. Iya, Dan itu tidak akan terwujud kalau program-program kita terlaksana ya Bu ya. Nah, itu berperan siapa? Peran keluarga sekolah, guru, kepala sekolah, lingkungan sekolah, eh, orang tua, stockholdernya, itu berperan semua Bu untuk mewujudkan itu semua yang Ya, kita harapkan itu ya. Ya, baik. Kita masuk ke evaluasi dan penutup. Nih, Bu Hamidah nih tugasnya evaluasi dan penutup. ya. Sepatah kata atau Kasih deskripsikan kasih pesan-pesan, dari Bu Haji. iya dari konsep 1 Senang saya sampai mendengarnya. konsep Ya, 4. Benar, Bu. oke. Konsep 1 sampai konsep 4 yang sudah kita bahas. Sekarang Bu Nur Hamidah Ya. tugasnya mengevaluasi nih dan menutup nih diskusi kita hari ini. Silakan, Bu. mungkin Silakan Bu Hamidah, kami menunggu. bentar, Bu. Oh, sebentar, Bu. Mungkin sangat Oke. menarik ya diskusi kita pada hari ini. Kita dapat evaluasi atau kita dapat menarik kesimpulan dari berdamai dari hati ini, berdamai mulai dari diri Dengan ini. diri sendiri. Yang pertama itu ialah luangkan waktu untuk diri sendiri. Ucapkan Ya. ke diri sendiri, kamu itu lelah, kamu itu sudah bekerja seharian, maka kamu ada saatnya untuk istirahat. Jadi ada me time untuk Betul. diri sendiri gitu. Iya. Yang kedua adalah Ah, terus untuk selalu bersyukur di segala keadaan. Dan ah. yang ketiga, berlatih untuk memaafkan. Walaupun kata cita-cita ya, sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi no seperti itu. Berlatihlah untuk Iya. memaafkan Itu apa tidak saja berlaku yang buat pernah kamu guru. alami di dunia pendidikan. Yang terakhir, sadari bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Jangan cepat berputus asa. Berikutnya, belajarlah menuliskan kata-kata positif di samping sebagai penyemangat buat anak kita dan sebagai pengingat buat diri kita selaku pendidik. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Ya, mungkin bisa menambahkan Pak Hendra deh sepertinya. Pak Hendra, ini udah alhamdulillah presentasi kita hari ini membahas tentang berdamai pada diri sendiri sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat buat kita, dapat kita aplikasikan dan kita implementasikan di lingkungan tempat kita mengajar. Mungkin saya rasa cukup ya Amin. diskusi kita hari ini. Kita akhiri, mungkin kita tutup dulu diskusi kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, Alhamdulillah. saya